Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wawa, guru sosiologi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang perubahan sosial bagian 4, yaitu pembahasan kita kali ini adalah modernisasi, westernisasi, sekulerisasi, dan faktor perubahan sosial. Wah, banyak juga ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, persamaan dan perbedaan modernisasi, westernisasi, sekulerisasi. Apa sih? Kita lihat masing-masing dari definisinya terlebih dahulu ya. Yang pertama, modernisasi. Sebelumnya sudah dibahas tentang modernisasi. Apa itu? Proses perubahan ke arah yang lebih maju untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Ini modern. Ya. Sedangkan kalau westernisasi apa? Proses peniruan suatu masyarakat tentang gaya hidup orang barat. Satu lagi, sekulerisasi, yaitu apa? Proses pembedaan antara nilai-nilai agama dengan kepentingan dunia. Oke, dari 3 definisi ini sudah bisa dipahami bahwa modernisasi, westernisasi, dan sekulerisasi tidaklah sama. Oke, jadi jangan sampai kalian mencampur adukan atau menyamaratakan ketiga konsep ini. Modernisasi, westernisasi, sekulerisasi adalah 3 hal yang berbeda. Jadi jangan beranggapan kalau orang itu modern berarti western, atau orang itu sekuler berarti western. Serba salah. Jadi kita pahami dulu konsepnya. Oke, itu definisi. Sekarang persamaan. Persamaan dari ketiga konsep tadi. Antara modern, western, sekuler. Apa persamaannya? Sama-sama mempunyai kepentingan dunia. Nah, nih kepentingan dunia. Modern dunia. Apa yang kita gunakan sini modernisasi? Laptop, handphone, televisi, ya, dan teknologi yang lainnya dunia. Oke, westernisasi, pesta-pesta, ya, kemudian lagi mungkin juga free sex dunia. Oke, kemudian sekuler, dia kerja terus, ya, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama, ya, prestasi terus, tidak pernah ada waktu untuk ibadah, berarti dunia. Nah, ini persamaannya, kepentingan dunia. Yang kedua, sama-sama mempunyai unsur dari negara barat. Sama-sama mempunyai unsur dari negara barat. Walaupun tidak semua modern berasal dari barat, tapi ada juga dari baratnya. Ya, modern barat, western udah pasti barat, sekulerisasi dari barat. Berarti sama-sama mempunyai unsur dari negara barat. Oke. Next. Yang ketiga adalah sama-sama merupakan hasil perbandingan dari aspek kehidupan, ya, antara yang sebelumnya dengan yang sekarang. Contoh, kita lihat yang penganut paham modernisasi, modernis. Ketika waktu itu menggunakan telepon putar, ya, ketika mau putar atau pencet. Sekarang sedang menggunakan apa? Handphone. Nah, menggunakan handphone. Nah, ini perbandingan, oh ternyata lebih nyaman menggunakan handphone ya daripada menggunakan telepon putar dan sebagainya. Kemudian yang sekuler, oh dulu waktu itu ketika berdagang atau usaha seperti ini, ya, nah dia dilanjutkan lagi dengan seperti yang lebih baik, lebih maju lagi. Nah, itu berarti perbandingan dari sebelumnya, dari pasar tradisional ke pasar modern. Nah, yang keempat, sama-sama merupakan proses perubahan dari satu yang dianggap kurang menjadi satu yang dianggap lebih oleh penganutnya. Nah, misalnya ketika dalam contoh transportasi oleh penganut modernisasi mengatakan bahwa aduh, kalau masih menggunakan tenaga hewan bagaimana sekarang? Ketinggalan tentunya. Berarti dianggap kurang, sekarang dianggap lebih, ya. Oh, berarti harus ada peningkatan. Nah, kalau misalnya ketika kita mau bepergian ke luar negeri, kita gunakan pesawat, gitu kan.
tidak mungkin kita menggunakan transportasi darat ya, tentu lebih lama. Itu persamaan ya, perbedaan. Karena apa? Perbedaannya apa nih sekarang kita lihat? Perbedaannya di antara modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Tolong diperhatikan baik-baik. Yang pertama kita lihat modernisasi dulu. Mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. Jadi modernisasi ini memang diperlukan oleh setiap negara. Negara memerlukan yang namanya teknologi maju, pengetahuan. Nah, berarti mutlak ada. Nah, yang kedua adalah modernisasi tidak mempersoalkan nilai-nilai agama. Apa maksudnya? Jadi tidak ada hubungannya ini. Artinya antara teknologi dengan agama. Jangan campur adukan. Wah, ini kalau misalnya di mikrofon di masjid, di gereja nggak boleh pakai mikrofon. Tidak ada hubungannya. Itu teknologi. Ya, itu modern, tidak mempersoalkan. Artinya masih bisa diterima oleh agama. Kita yang agama masih mau menerima handphone, bisa. Berarti tidak mempersoalkan nilai agama. Laptop masih bisa diterima, tidak mempersoalkan nilai agama. Oh, ini bertentangan dengan agama, ditolak, tidak. Nah, itu. Yang ketiga, tidak mutlak westernisasi. Artinya apa? Modern ini tidak mutlak dari barat. Memang ada yang dari barat, tetapi tidak mutlak dari barat. Contoh, sekarang Samsung dari mana? Ya kan, Daihatsu. Nah, Suzuki. Nah, pokoknya sekarang udah dari Asia udah ada Jepang, ya Korea. Tuh. Dari Asia udah banyak, jadi nggak harus dari barat teknologi. Bahkan dari Indonesia sendiri bisa. Jadi nggak harus dari barat teknologi itu modernisasi. Kita juga bisa menciptakan satu modernisasi. Berikutnya adalah westernisasi. Dari katanya sudah jelas, west. Artinya apa west? Barat. Berarti kalau westernisasi apa? Mutlak pembaratan. Berarti dari barat, pasti dari barat. Nah, karena west. Nah, yang berkedua, kalau westernisasi apa? Tidak mempersoalkan kebudayaan barat dan kebudayaan setempat. Artinya apa? Westernisasi ini tidak peduli apakah kebudayaan setempat itu cocok dengan kebudayaan barat, tidak. Yang penting dia melakukan kebudayaan barat seperti itu, mau cocok tidak cocok, ya inilah kebudayaan barat. Dia nggak peduli. Padahal nggak semuanya sama, nggak semuanya setuju cocok. Ya, misalnya minuman keras, ya beralkohol, pesta-pesta itu dari barat. Kita tidak ada di Indonesia pesta-pesta. Yang ada kita ada zaman dahulu, zaman nenek kita adanya keselamatan, kemudian dan dulu ya. Nah, jadi tidak mengenal yang namanya pesta-pesta. Kemudian minum-minuman tidak. Itu setelah Belanda datang baru. Nah, kita mengenalnya di Indonesia. Yang ketiga, westernisasi berkembang dan terjadi di dunia barat disajikan dalam bentuk barat. Tidak mungkin disajikan dalam bentuk timur. Pasti disajikan dalam bentuk barat. Makanya hati-hati kalian. Ya, jangan sampai terpengaruh. Berikutnya adalah sekuler. Sekularisasi. Yang pertama, berorientasi semata-mata pada persoalan dunia. Ya, jadi kalau sekuler, orang yang sekuler itu pikirannya hanya dunia. Udah itu aja pikirannya, nggak ada yang ke agama. Tidak terkait oleh nilai agama, tidak ada kaitannya. Jadi kerja, prestasi, tidak ada kerja doa, tidak ya. Oke. Sekarang berikutnya adalah faktor perubahan sosial. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kita lihat faktor internal. Yang pertama adalah berkurangnya jumlah penduduk. Suatu masyarakat yang bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk itu bisa merupakan faktor internal. Apa misalnya? Ya, penduduknya pengen bertambah banyak, ya, populasi, kemudian juga berkurang mungkin bisa di bencana alam dan sebagainya. Yang kedua, terjadi pemberontakan atau revolusi. Revolusi yang terjadi pasti namanya berontak dari dalam, itu revolusi. Yang berikutnya konflik dalam masyarakat. Yang berikutnya penemuan baru. Nah, penemuan baru merupakan faktor perubahan sosial internal dari dalam.
Nah, selanjutnya faktor eksternal, dari internal sekarang eksternal. Eksternal apa contoh? Yang pertama adalah lingkungan fisik. Apa lingkungan fisik? Faktor alam. Bencana alam, gunung meletus, tsunami, tanah longsor ini merupakan faktor eksternal dari dalam, dari luar, ya, sehingga bukan dari keinginan masyarakat itu sendiri. Peperangan, nah perang pasti dari luar. Indonesia Belanda, Indonesia Jepang, itu melibatkan masyarakat luar. Yang berikutnya pengaruh kebudayaan dengan masyarakat lain. Walaupun ada seorang anak itu di rumah aja nggak keluar-keluar, tapi dia itu lewat lihat YouTube, lihat TV. Nah, berarti dia punya kontak dengan masyarakat lain. Nah, itu berarti faktor eksternal namanya. Ya, Bu, anak saya di rumah aja kok nggak kemana-mana. Iya, tapi dia dapat pengaruh dari mana? Dari TV, dari YouTube-nya, dari handphone yang dia lihat. Berarti itu faktor eksternal pengaruhnya. Nah, sekarang agen perubahan sosial. Apa itu agen perubahan sosial? Merupakan pihak yang mempelopori, merencanakan, melaksanakan perubahan sosial. Adapun perannya adalah sebagai berikut. Sebagai katalisator, memberi solusi, membantu proses perubahan, dan link, ya, menghubungkan. Siapa saja agen perubahan sosial? Bisa masyarakat, bisa lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, ya, keluarga juga termasuk agen perubahan sosial. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ya, kita jumpa lagi dengan pertemuan, ya, dengan materi selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.